Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah pemirsa sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak lupa marilah kita senantiasa memanjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita masih diberikan limpahan nikmat yang tidak terhingga. Yang mana Allah masih mengizinkan kita untuk menghirup udara yang segar. Allah masih mengizinkan untuk denyut jantung ini masih berdetak. Demikian pula Allah masih mengizinkan penglihatan ini, mata ini masih bisa melihat, telinga masih bisa mendengar, dan hati pun masih bisa untuk memahami. Sebuah kenikmatan yang sangat besar yang harus kita syukuri adalah ketika anggota tubuh kita ini masih berfungsi dengan baik. Mata masih bisa melihat dengan baik. Telinga masih bisa mendengar dengan baik pula. Demikian pula hati ini masih bisa memahami dengan baik. Sebuah kenikmatan yang amat besar karena pendengaran, penglihatan, dan hati inilah sebagai alat untuk memperoleh ilmu. Alat untuk mendapatkan segala manfaat yang ada di dunia ini. Sehingga pemirsa yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita, membahas sebuah kitab yang sangat bermanfaat, yaitu kitab Saidul Khatir yang dikarang oleh Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala. Yang insya Allah kita akan mendapatkan banyak faedah, banyak pelajaran yang berharga dari kitab yang beliau tulis ini. Kitab yang luar biasa, memberikan banyak pelajaran berharga bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah pembahasan yang penting, yang mana beliau Ibnul Jauzi rahimahullah membahas tentang pendengaran dan penglihatan. Membahas tentang manfaat atau fungsi dari sebuah pendengaran dan penglihatan. Beliau juga akan membahas bagaimanakah pendengaran dan penglihatan yang bisa berfungsi dengan baik, dan manakah pendengaran dan penglihatan yang sebenarnya tidak berfungsi lagi. Sehingga marilah kita muhasabah, mengintrospeksi diri kita, berusaha mengetahui pendengaran dan penglihatan kita, mengetahui apakah pendengaran kita masih berfungsi dengan normal, apakah penglihatan kita masih berfungsi dengan baik. Inilah yang kita harapkan, sehingga apabila kita mendapati pendengaran dan penglihatan ini kurang berfungsi secara optimal, maka kita pun akan segera berusaha mengusahakan agar dapat berfungsi dengan baik. Kita akan mulai membaca kitab beliau yang bermanfaat ini, yang mana beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan
qara'tu hadhil ayatah. Ya. Saya membaca ayat ini yang berbunyi, Qul ara'aytum in akhadallahu sam'akum wa absarakum wa khatama ala qulubikum man ilahun ghairullahi ya'tikum bih. Katakanlah, terangkanlah kepadaku, in akhadallahu sam'akum, jika seandainya Allah mencabut pendengaran kalian, wa absarakum, mencabut penglihatan, wa khatama ala qulubikum, dan menutup hati kalian. Ya. Bagaimana seandainya Allah mencabut pendengaran dan penglihatan serta menutup hati ini? Ya. Man ilahun ghairullah ya'tikum bih. Siapakah ilah, ya? Siapakah Tuhan selain Allah yang kuasa untuk mengembalikannya kepada kalian? Surat Al-An'am ayat yang ke-46. Coba kita renungkan ayat yang luar biasa ini. Beliau mengatakan, falahattu li fiha isyaratan kittu atishu minha. Beliau mengatakan, aku memperoleh sebuah simpulan yang hampir membuatku kehilangan kesadaran diri. Yang hampir membuat kesadaranku hilang, kata beliau. Betapa luar biasanya ayat ini. Kata beliau, وَذَلِكَ أَنَّهُ إِنْ كَانَ عُنِّيَ بِالْآيَةِ نَفْسُ السَّمْعِ وَالْبَصَرِ. Jika yang dimaksud oleh ayat tersebut adalah telinga dan mata, ya, telinga dan mata itu sendiri, fa inna sam'a alatun liidrakil masmu'at, maka telinga adalah alat untuk mengetahui sesuatu yang didengar. Wal basara alatun liidrakil mubsirat, demikian pula mata adalah alat untuk mengetahui sesuatu yang dilihat. Ya. Ini fungsi dari mata dan telinga untuk mendengarkan dan untuk melihat. Fahuma ya'ridhani adzalika 'alal qalbi fayatadabbaru wa ya'tabiru. Setelah telinga dan mata itu menyerap informasi, ya, yang mana telinga mendengar informasi, demikian pula mata melihat objek informasi, maka apa? Kemudian informasi tersebut disampaikan ke dalam hati. Ya. Jadi segala sesuatu yang didengar, sesuatu yang dilihat, itu akan masuk ke dalam hati. Ya. Setelah dikumpulkan data-data informasi tersebut, akan diolah oleh hati. Nah, hati yang baik, fayatadabbar. Ya. Maka hati pun akan merenungkannya. Merenungkan apa yang didengar. Merenungkan apa yang dilihat. Wa ya'tabir, dan mengambil pelajaran dari apa yang didengar dan apa yang dilihat. Inilah fungsi dari hati untuk menganalisis apa yang didengar dan apa yang dilihat. Sehingga orang yang berakal, orang yang hatinya berfungsi dengan baik, hati yang hidup, hati yang sehat, akan berusaha mengoptimalkan fungsi hatinya. Sehingga dia akan berusaha memahami, mencerna apa yang dilihat dan apa yang didengar.
Maka pemirsa yang terhormati Allah Subhanahu wa taala, kata beliau rahimahullah, fa idza 'aradat al-makhluqat 'ala as-sam'i wal basari wa awsala ila al-qalbi akhbaraha min annaha taduru 'ala al-khaliq wa tahmilu 'ala ta'ati as-sani wa tuhaddiru min badshi inda mukhalafatihi. Maka apabila idza uridatil makhluqat, ya, apabila makhluk-makhluk sesuatu yang ada di bumi ini disampaikan, ya, disampaikan kepada telinga dan mata, disampaikan kepada pendengaran dan penglihatan, yang mana telinga melihat ciptaan Allah yang banyak di dunia ini. Demikian pula, ya, telinga mendengarkan, ya, ciptaan Allah, kemudian mata melihat, ya, ciptaan Allah yang banyak ini. Awsala ilal qalbi akhbaraha. Kemudian, ya, telinga dan mata itu akan menyampaikan apa yang didengar dan dilihat di muka bumi ini akan disampaikan ke dalam hati. Dan akan menunjukkan alal khaliq, menunjukkan kekuasaan Allah. Menunjukkan kepada Allah al-khaliq, pencipta langit dan bumi. Pencipta alam semesta. Sehingga orang yang benar-benar memfungsikan, mengoptimalkan pendengaran dan penglihatannya di dalam merenungi segala apa yang Allah ciptakan di muka bumi ini, maka akan bertambah keimanannya. Akan bertambah pengagungannya kepada Allah. Akan bertambah, ya, pengetahuannya tentang tanda-tanda kekuasaan Allah. Wa tahmilu ala ta'atis sani. Bahkan ketika seseorang mentadaburi ciptaan Allah langit dan bumi, gunung yang tinggi, lautan yang luas, bumi yang hamparannya luas, padang pasir, padang rumput, berbagai macam ciptaan Allah, baik dari hewan maupun tumbuhan, maka dia akan semakin mengagungkan Allah. Akan semakin mengetahui tanda-tanda kebesaran Allah. Dia akan memuji Allah. Dia akan semakin merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kata beliau akan tahmilu ala ta'ah. Akan membawa diri ini untuk mentaati Allah. Sehingga terkadang orang itu sadar taubat dari kelalaiannya selama ini. Terkadang adalah dengan sebab ia merenungi ciptaan Allah yang ada di alam semesta ini. Ketika ia dalam kesendiriannya meneteskan air mata merenungi betapa luar biasanya ciptaan Allah. Sehingga ia sadar, bertaubat, kemudian mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tuhaddiru min batshihi inda mukhalafatihi. Demikian pula ketika pendengaran dan penglihatan ini melihat tanda-tanda kebesaran Allah di muka bumi ini, akan mengingatkannya akan siksa dan azab Allah bagi orang-orang yang menyelisihi perintah Allah. Orang-orang yang durhaka, ingkar terhadap nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini menunjukkan betapa nikmat yang besar dari pendengaran dan penglihatan ini.
sebuah ayat yang mengingatkan kita akan nikmat yang besar ini, yang mana Allah Ta'ala berfirman, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Dan Allah lah yang telah mengeluarkan kamu dari perut ibumu. Ya. La ta'lamuna syai'an. Dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Ya. Bayi yang baru lahir itu tidak mengetahui suatu apapun. Dalam keadaan bodoh. Ya. Kemudian Allah memberikan nikmat. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ. Kemudian dialah Allah memberikan kamu pendengaran, memberikan penglihatan dan hati. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Agar kamu mau bersyukur. Ini menunjukkan bahwasannya kita semua lahir dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Kita semua hidup di dunia ini sama, mulai start dari nol, yang tidak tahu apa-apa. Kemudian ada hamba Allah yang berilmu, dan hamba Allah yang tidak berilmu. Itu adalah sejauh mana hamba tersebut memanfaatkan pendengaran, penglihatan, dan hati untuk meraih ilmu syar'i, ilmu agama yang bermanfaat ini. Sehingga ini nikmat yang besar. Allah mengingatkan akan nikmat yang besar, penglihatan, pendengaran, dan hati. Kita coba perhatikan ayat di atas. Ya. Ketika disebut indera pendengaran as-sam'u dan indera penglihatan al-basaru, Allah di sini mendahulukan indera pendengaran mendahului indera penglihatan. Wa ja'alakumus sam'a wal absara. Sam'a terlebih dahulu, baru apa? Absara. Pendengaran terlebih dahulu disebutkan pendengaran baru penglihatan. Allah Subhanahu wa taala Al-Alim, yang maha mengetahui, Al-Hakim, dan Allah yang maha bijaksana. Tidaklah mungkin meletakkan kata-kata dalam ayat-ayatnya secara sembarangan. Ya. Tetapi di sini ada rahasianya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Jabir Abu Bakar Al-Jazairi hafizahullahu ta'ala dalam kitab tafsir beliau yang kita kenal dengan kitab Aisarut Tafasir li Kalamil Alil Kabir. Beliau menjelaskan bahwasannya didahulukannya penyebutan indera pendengaran dari indera penglihatan dalam beberapa ayat Al-Quran itu mengandung hikmah bahwa indera pendengaran lebih banyak manfaatnya dan lebih utama daripada indera penglihatan. Ya. Sedangkan akal jauh lebih utama dan bermanfaat dari kedua indera tersebut. Ya. Kita lihat ayuhal akhwat wal akhwat, al-ikhwan wal akhwat rahimakumullahu jami'an. Ya. Nikmat indera, contohnya indera penglihatan. Ya, betapa nikmat yang besar. Ya. Kita perhatikan, ya, indera penglihatan itu memiliki beberapa fungsi yang sangat besar. Ya. Yang mana orang yang tidak memiliki indera penglihatan akan kesulitan dalam mengurusi urusannya. Ia tidak mampu mengetahui di mana dia berada, di manakah kaki ini menginjakkan. Ia tidak tahu perbedaan warna, tidak mengetahui pemandangan yang indah. Ya.
Namun bagi orang yang kehilangan anggota penglihatannya, kehilangan kedua matanya, dan ia sabar dan ridho, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggantikannya dengan surga. Nikmat yang besar dari penglihatan ini, sehingga kita pun akan berusaha menjaga nikmat penglihatan ini dengan cara menggunakannya dalam ketaatan dan berusaha untuk menjaga penglihatan dari sesuatu yang haram. Namun dalam ayat ini didahulukannya pendengaran atas penglihatan. Ternyata pendengaran itu memiliki keistimewaan jika dibandingkan dengan penglihatan. Yang mana indera yang pertama kali berfungsi ketika manusia lahir, yang pertama kali berfungsi adalah pendengaran. Sedangkan menurut penelitian bahwasannya indera penglihatan akan berfungsi ketika anak berumur 40 hari. Indera pendengaran adalah juga merupakan indera terakhir yang berfungsi ketika sakaratul maut. Itulah sebabnya Nabi SAW memerintahkan untuk mentalkin orang yang sekarat dengan kalimat tauhid. Karena pada saat itulah pendengarannya masih berfungsi. Ini keistimewaan pendengaran jika dibandingkan dengan penglihatan. Demikian pula keutamaan yang kedua, indera manusia yang tidak pernah istirahat adalah pendengaran. Berbeda dengan penglihatan, seseorang tidak dikatakan tidur ya, ketika matanya masih terbuka. Inilah hikmah mengapa ada manusia yang bisa tidur 309 tahun. Pemuda Ashabul Kahfi. Karena apa? Pendengaran mereka ditutup oleh Allah. فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا. Kata Allah, maka kami tutup telinga mereka beberapa tahun dalam gua tersebut. Kita lihat pula strategi syaitan untuk menyesatkan manusia, untuk menggagalkan manusia agar tidak bisa bangun malam, agar terlelap dalam tidurnya, adalah dengan cara mengencingi telinganya. Setan tidak memilih matanya untuk ditutup terus. Sebab setan tahu bahwasannya menutup pendengaran manusia dengan mengencinginya itulah strategi yang jitu. Ya, ketika telinga dikencingi dengan harapan ya tidak mendengar suara adzan subuh ya, sehingga dia terlelap dalam tidurnya. Demikian pula keistimewaan pendengaran adalah apa? Indera pendengaran dalam menjalankan fungsinya tidak membutuhkan alat bantu. Cahaya adalah pendengaran. Jadi pendengaran itu tidak membutuhkan alat bantu cahaya. Berbeda dengan penglihatan. Yang mana penglihatan tidak akan berfungsi tanpa alat bantu cahaya. Demikian pula keistimewaan pendengaran. Bahwasanya pendengaran merupakan alat yang paling efektif dalam menyerap ilmu jika dibandingkan dengan penglihatan. Itulah sebabnya hampir tidak ditemukan orang berilmu karena tuli. Tetapi banyak ditemukan orang berilmu meskipun penglihatannya tidak berfungsi. Ya, meskipun penglihatannya tidak berfungsi, tapi apa? Beliau Masya Allah adalah seorang alim, seorang ulama Rabbani. Karena masih bisa memanfaatkan pendengarannya. Ini adalah hikmah sekaligus menjadi jawaban mengapa tidak ada nabi dan rasul yang tuli. Ya,
Bahkan menjadi salah satu syarat seorang diangkat menjadi nabi dan rasul adalah tidak tuli. Ya. Sehingga ini keistimewaan yang besar dari sebuah pendengaran, nikmat yang harus disyukuri. Yang tentunya mensyukuri nikmat pendengaran ini adalah dengan mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan kajian, mendengarkan majelis taklim, mendengarkan tausiah, ya, mendengarkan panggilan dan seruan orang tua, dan menjauhi mendengar hal-hal yang diharamkan dalam agama ini. Seperti mendengarkan musik, mendengarkan ghibah, mendengarkan gosip, mendengarkan bisikan-bisikan jahat, dan yang lain sebagainya. Maka ini nikmat yang amat besar. Kemudian beliau kembali melanjutkan, wa in unniya makna sam'i wal basari. Jika yang dimaksud dalam ayat tersebut, ya, qul ara'aitum in akhadallahu sam'akum wa absarakum, jika yang dimaksud dengan ayat tersebut adalah fungsi dari telinga dan mata, ya. Jadi yang dimaksud, yang dicabut tadi adalah fungsi dari telinga dan mata, fungsi dari pendengaran dan penglihatan, fadzalika yakunu biduhulihima an haqa'iqi ma adraka syughlan bil hawa. Jadi dicabutnya pendengaran dan penglihatan itu yang pertama. Dicabut dengan apa? Dicabut dengan ya memang tuli tidak bisa mendengar atau memang buta tidak bisa melihat. Ini yang pertama. Ya, dicabut pendengaran dan penglihatannya sehingga menjadi tuli dan buta. Ya. Dan makna yang kedua adalah dicabut di sini maksudnya adalah dicabut fungsinya. Dicabut fungsinya maksudnya adalah mata masih bisa melihat, ya, telinga masih bisa mendengar, namun tidak berfungsi dengan baik. Ya, maksudnya adalah mendengar, melihat, tapi lalai dari apa yang ia dengar dan dari apa yang ia lihat. Biduhulihima, ya, lalai an haqa'iqi ma adraka syughlan bil hawa. Ya, lalai dengan apa yang didengar dan dilihat karena tersibukkan dengan menuruti hawa nafsu. Inilah orang yang lalai. Mendengar, tapi sebenarnya tidak mendengar. Melihat, tapi sebenarnya tidak melihat. Kalau orang Jawa mengatakan, ojo kaya melek walang. Janganlah, ya, melihat seperti apa belalang. Yang mana belalang itu kelihatan matanya besar. Tapi ternyata rabun. Tapi ternyata apa? Yang lebih dioptimalkan alat inderanya adalah antenanya, ya, untuk apa? Mengetahui apa yang ada di sekitarnya. Jadi janganlah seperti orang yang bisa mendengar, bisa melihat, tapi tidak bisa mengambil pelajaran apa yang didengar dan apa yang dilihat. Fayu'aqabul insanu bisalbi ma'ani tilkal alat. Maka ada seseorang yang dihukum. Termasuk hukuman kepada seseorang adalah dicabutnya fungsi dari alat-alat tersebut. Fungsi dari pendengaran dan penglihatan. Fayara wa ka'annahu ma ra'a, kata beliau rahimahullah. Maka dia melihat namun seolah-olah tidak melihat. Wa yasma'u wa ka'annahu ma sami'a. Dia mendengar seakan-akan tidak mendengar. Wal qalbu dahilun amma yata'addabu bih.
sehingga akibatnya adalah ketika pendengaran dan penglihatan tidak berfungsi dengan baik, ya, maka hati pun akan menjadi lalai. Hati menjadi lalai sehingga tidak bisa merasakan apa yang berbahaya untuk dirinya. Fayabqal insanu khati'an ala nafsihi. Ketika penglihatan dan pendengaran sudah tidak berfungsi dengan baik, sehingga hati pun menjadi lalai, maka dia tidak akan berhenti melakukan kesalahan. Dia nggak akan sadar akan kesalahannya selama ini. La yadri ma yuradu bihi. Orang yang sudah tidak berfungsi penglihatan, pendengaran, dan hatinya tidak menggunakan dengan baik, maka dia tidak akan tahu, tidak tahu tujuan hidup di dunia ini. Inilah orang yang lalai, yang tidak mengetahui untuk apa ia diciptakan di dunia ini. Ia mengira hidup di dunia ini hanyalah untuk bersenang-senang, untuk bermain-main. Ia mengira hidup di dunia ini hanya untuk memuaskan hawa nafsu, hanya untuk makan, minum, dan bersenang-senang saja. Wa yu'siru indahu annahu yubla. Dia tidak sadar bahwasanya dia akan binasa jika terus-menerus dalam kelalaian. Wala tanfa'uhu mau'idhatun tajalla. Orang yang sudah penglihatannya, pendengarannya, hatinya tidak berfungsi dengan baik, maka tidak akan bermanfaat nasihat mau'idhah bagi dirinya. Wala yadri aina huwa, dia nggak tahu sekarang ini dia di mana. Dia sekarang di dunia nggak tahu. Wala mal muradu minhu, tidak tahu ya hidup ini untuk apa. Wala ila aina yuhmalu, dia nggak paham akan dibawa kemana dia. Ya, nggak ingat, nggak sadar kalau dia itu akan mati, akan berpindah ke alam akhirat. Wa innama yulahidu bitab'i masalihu ajilatihi. Orang yang lalai itu hanya akan memperhatikan maslahat dunianya. Ia hanya akan memperhatikan manfaat dunianya. Wala yatafakkaru fi khusrani ajilatihi. Dan dia tidak berpikir kerugian yang akan dihadapinya di akhirat kelak. Inilah orang yang lalai, yang pikirannya dari bangun tidur sampai tidur kembali hanya dunia. Sama sekali tidak memikirkan bagaimana membangun akhiratnya. Ya. Wala ya'tabiru bi rafiqihi. Dia nggak bisa mengambil pelajaran dari saudaranya. Wala yata'idu bi sadiqihi. Nggak bisa mengambil pelajaran dari saudaranya yang mungkin sudah terlebih dahulu Allah panggil. Yang meninggal masih muda. Ya. Ada yang meninggal baru sedang pada puncaknya kesuksesan. Ya, sudah lulus kuliah, kemudian kerja, kemudian menikah, kemudian menjadi sukses kaya raya. Kemudian tiba-tiba ajal pun datang menjemputnya. Ya. Dia nggak bisa mengambil pelajaran. Ternyata ada saudaranya yang mungkin lebih muda. Lebih dahulu Allah panggil. Wala yatazawwadu li tariqihi. Sehingga dia, orang yang lalai tersebut, ya, orang yang lalai itu tidak mempersiapkan bekal untuk perjalanannya ke negeri akhirat. Itulah orang yang lalai. Dia nggak kepikiran apa nanti bekalnya, apa sangunya untuk kehidupan besok di akhirat. Kama qala syair, sebagaimana dikatakan oleh seorang penyair.
An-nasu fi ghaflatin wal mautu yuqiduhum. Manusia terus dalam kelalaian, sedangkan kematian itu membangunkan mereka. Seharusnya kematian inilah yang menyadarkan, membangunkan mereka. Wa ma yufiquna hatta yanfudal umr. Dan ternyata mereka tidak sadar juga ya, sampai umur mereka habis. Sampai mereka dimasukkan ke liang kubur. Sebagaimana firman Allah, Alhaakumut takasur. Bermegah-megahan, bermewah-mewahan telah melalaikan kalian hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk ke liang kubur. Yasyi'una a'alihim bijam'ihim. Mereka meratapi keluarga mereka dengan mengumpulkan mereka. Wa yanduruna ila ma fihi qad qubiru. Dan mereka melihat apa yang ada di dalamnya, bahwa mereka, keluarga mereka telah dikuburkan. Wa yarji'una ila ahlami ghaflatihim. Kan tapi mereka kembali ke dalam mimpi kelalaian mereka. Ka'annahum ma ra'aw syai'an wala nadharu. Seolah-olah mereka tidak melihat sesuatu. Inilah keadaan orang yang lalai. Yang mana kata beliau, wahadihi halatu aksarin nas. Kata beliau rahimahullah Ibnul Jauzi, ini adalah keadaan kebanyakan manusia. Yang mereka lalai, tidak memanfaatkan pendengaran, penglihatan, dan hati dengan sebaik-baiknya. Fana'udhu billahi min salbi fawaidil alat. Kata beliau, maka kita memohon perlindungan kepada Allah dari dicabutnya fungsi alat-alat tubuh, ya, dicabutnya fungsi dari penglihatan, pendengaran, dan hati. Fa innaha aqbahu halati. Karena dicabutnya fungsi pendengaran, penglihatan, dan hati, itulah seburuk-buruk keadaan, kondisi yang paling mengenaskan. Sehingga para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai kapankah diri ini terus dalam kelalaian? Sungguh ghaflah, lalai, terlena adalah racun yang bisa mematikan. Ya, penyakit yang sangat berbahaya yang bisa menguasai hati, ya, merasuk, mencekram jiwa, serta melumpuhkan anggota badan. Anggota badan seluruhnya jadi malas. Yang mana kita perhatikan saat ini kebanyakan dari manusia hidup dalam kelalaian. Lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalai dengan kampung akhirat. Kita lihat dunia dan perhiasannya telah menjebak mereka. Angan-angan yang tak karuan sudah menipu mereka. Ya. Terlebih lagi apabila mereka disetir oleh keinginan-keinginan yang buruk. Ya. Setan serta hawa nafsu telah menguasai mereka. Menyuruh untuk berbuat yang tercela. Ya. Sehingga mereka seolah-olah sudah berbuat baik, padahal mereka adalah orang yang lalai. Realita inilah banyak manusia yang lalai, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Anbiya, ayat yang pertama. Yang mana Allah Ta'ala berfirman, Iqtaraba linnasi hisabuhum, wahum fi ghaflatin mu'ridun. Artinya, telah dekat kepada manusia hari hisab, ya, hari menghisab segala amalan mereka. Wahum fi ghaflatin mu'ridun. Sedang mereka berada dalam kelalaian, lagi berpaling darinya. Sudah dekat hari penghisapan,
namun manusia masih tenggelam dalam kelalaian mereka. Jadi inilah kebanyakan manusia dalam keadaan lalai. Sebagaimana yang dijelaskan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Yang mana beliau menjelaskan, dan barang siapa memperhatikan keadaan manusia, maka dia pasti dapatkan mereka seluruhnya, kecuali sedikit saja, merupakan golongan orang-orang yang hatinya lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka banyak yang mengikuti hawa nafsunya, sehingga urusan-urusan dan kepentingan mereka terabaikan. Yang mana mereka kurang memperhatikan hal-hal yang bermanfaat bagi mereka, yang membawa kemaslahatan bagi mereka. Mereka sibuk dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, bahkan sibuk dengan hal-hal yang akan membawa malapetaka. Malapetaka baik sekarang maupun masa yang akan datang. Al-Imam Abu Muhammad Al-Qusairi berkata, menjelaskan bahwasannya Allah Ta'ala telah melarang manusia berbuat lalai. Dan Allah telah memerintahkan manusia agar selalu mengingatnya. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Udkurullaha udkurullaha dzikran katsiran. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Inilah keadaan orang-orang yang beriman, orang-orang yang sadar, yang mana mereka adalah orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, sambil duduk, bahkan sambil berbaring. Mereka memikirkan penciptaan langit dan bumi. Ini keadaan orang-orang yang sadar. Berbeda dengan orang yang lalai. Orang yang lalai akan mendapatkan hukuman di dunia maupun di akhirat. Ya, kita lihat Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang umat Nabi Musa tatkala mereka mendustakan dan menyakiti Nabi Musa. Allah Ta'ala berfirman, fantaqamna minhum fa'araqnahum fil yammi bi'annahum kadzabu biayatina wa kanu anha ghafilin. Kemudian kami menghukum mereka, maka kami tenggelamkan mereka di lautan, disebabkan mereka mendustakan ayat-ayat kami, dan mereka adalah orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami. Kita lihat, orang yang melalaikan ayat-ayat Allah, Allah balas di sini dengan Allah tenggelamkan ke dalam lautan. Sebuah kisah ibrah dari umatnya Nabi Musa alaihissalam. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan neraka Jahannam sebagai tempat siksaan, tempat kembali bagi orang-orang yang lalai. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَلَقَدْ دَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. Yang artinya adalah, dan sungguh kami telah jadikan untuk isi neraka Jahannam kebanyakan dari jin dan manusia. Allah Ta'ala telah menjadikan isi neraka Jahannam itu kebanyakan dari jin dan manusia. Seperti apakah jin dan manusia yang akan menjadi isi neraka Jahannam?
mereka adalah lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka yang mempunyai hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Punya hati tapi nggak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Baik ayat kauniyah maupun ayat syar'iyah. Tidak memahami ya, ciptaan Allah di muka bumi ini. Dan tidak memahami ayat-ayat Allah dalam Al-Quran. Kemudian siapakah mereka yang akan menjadi isi neraka jahanam? Yang pertama, punya hati tapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Punya pendengaran tapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Yang pertama, sebelum telinga adalah apa? Mereka mempunyai mata tapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Kemudian walahum adanun la yasma'una biha. Mereka memiliki pendengaran, memiliki telinga, tapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Sehingga di sini Allah Ta'ala menjelaskan bahwasannya Allah menjadikan isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia yang ciri-cirinya adalah mereka punya hati tidak digunakan untuk memahami. Punya mata tidak digunakan untuk melihat. Dan punya pendengaran tidak digunakan untuk mendengarkan. Kalau hati tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, mata tidak digunakan untuk merenungi, melihat ayat-ayat Allah, dan telinga tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah, mereka itulah seperti binatang. Balhum adhal, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang. Ulaika humul ghafilun. Siapakah mereka? Mereka itulah orang-orang yang lalai. Al-Quran surat Al-A'raf ayat 179. Sehingga agar selamat dari siksa neraka jahanam, kita sebagai hamba Allah harus berusaha memfusikan hati, telinga, mata untuk memahami ayat-ayat Allah, untuk melihat ayat-ayat Allah dan mendengarkan ayat-ayat Allah. Janganlah seperti orang yang lalai sehingga kehidupan mereka seperti binatang yang hanya memikirkan makan dan minum saja dan bersenang-senang. Bahkan lebih sesat dari binatang. Sehingga ayat ini sangatlah jelas. Tempat akhir bagi orang-orang yang lalai adalah jahanam. Disebabkan mereka memiliki hati, namun hati mereka sangat keras. Tidak pernah tersentuh dan terenyuh. Serta tidak tergerak dengan sedikit pun, tidak tergerak dengan sebuah nasihat dan mau'idhah. Bagaikan batu yang keras, bahkan lebih keras daripada batu. Mereka memiliki mata yang mampu melihat pemandangan yang dohir, pemandangan luar segala sesuatu. Namun tidak mampu melihat dengan hakikat segala urusan. Tidak mampu membedakan mana yang bermanfaat dan mana yang membahayakan. Dan mereka memiliki telinga, namun digunakan untuk mendengarkan suara-suara kebatilan. Ya.
Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, Innal ladhina la yarjuna liqa'ana waradu bil hayatid dunya watma'annu biha walladhina hum an ayatina ghafilun. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan, tidak percaya akan pertemuan dengan kami, tidak percaya dengan akhirat. Waradu bil hayatid dunya, dan merasa puas dengan kehidupan dunia. Watma'annu biha, serta merasa tentram dengan kehidupan dunia tersebut. Walladzina hum an ayatina ghafilun, dan mereka orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami. Ulaika ma'wahumun naru bima kanu yaksibun. Mereka itulah tempatnya adalah neraka disebabkan apa yang mereka kerjakan. Siapakah mereka? Yang pertama adalah tidak percaya dengan hari pertemuan. Tidak percaya bahwasanya dia akan bertemu dengan Allah. Tidak percaya dengan akhirat. Merasa puas dengan dunia, tentram dengan dunia, sehingga nggak kepikiran akhirat. Dan juga sehingga mereka menjadi orang-orang yang lalai, maka tempat kembalinya adalah neraka. Pemirsa yang dirahmati Allah. Demikian pula dalam ayat yang lain, ya, Allah Ta'ala telah menjelaskan waqtarabal wa'dul haqq فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ. Dan telah dekat kedatangan janji yang besar, yaitu hari berbangkit. Ya. Maka tiba-tiba terbelalaklah mata orang-orang kafir, seraya mereka berkata, Ya wailana qad kunna fi ghaflah. Aduhai celaka kami, sesungguhnya kami adalah dalam kelalaian. Min hada, tentang hal ini. Bal kunna zalimin, bahkan kami adalah orang-orang yang zalim. Innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannama antum laha waridun. Sesungguhnya kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah adalah umpan neraka jahanam. Kamu pasti masuk ke dalamnya. Ya. Maka dalam ayat ini Allah Ta'ala menjelaskan bahwasannya kelalaian itu bisa menguasai hati, menyebabkan seseorang ridho dengan kekufuran. Ya. Hatinya merasa tentram dengan kekufuran, sehingga pintu hidayah pun tertutup, terkunci hatinya, wal iyadzubillah. Ya, sehingga taubat dan hidayah pun sangat sulit untuk tercapai. Maka demikianlah betapa buruknya kelalaian, dampak yang sangat buruk dari sebuah kelalaian. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengenai dampak kelalaian. Beliau mengatakan, dan lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalai dari mengingat hari kemudian. Ya, ini jadi kalau lalai mengingat Allah dan lalai mengingat akhirat, jika keduanya itu berpasangan, ya, berpasangan dengan mengikuti hawa nafsu, maka terlahirlah dari keduanya segala macam keburukan, kata beliau. Ya, lalai kepada Allah, hari akhirat, memperturutkan hawa nafsu, akan terlahirlah segala macam keburukan. Ya. Dan umumnya apa? Bergabung antara keduanya, ya, tidak terpisah. Kata beliau, barang siapa memperhatikan kerusakan situasi alam ini secara umum maupun khusus, maka dia bakal mendapatkannya adalah sebagai akibat dari dua hal ini. Lalai mengingat Allah dan hari akhir, dan memperturutkan hawa nafsu. Ya.
Karena kelalaian itu menjadi penghalang antara seseorang dengan kemampuan memandang kebenaran, yang mengetahui kebenaran dan memahaminya, sehingga apa? Termasuk orang-orang yang sesat. Maka pemirsa yang dirahmati Allah, tugas kita adalah untuk muhasabah. Apakah selama ini kita dalam kelalaian? Yang mana kelalaian itu memiliki banyak tanda yang kita sebenarnya bisa melihat salah satu tanda kelalaian dalam diri kita. Ya. Maka ketika kita sudah mengetahuinya, bahaya kelalaian, kemudian mengoreksi diri, maka kita pun akan berusaha memperbaiki diri, mengejar ketertinggalan. Ya. Yang mana para ulama menjelaskan di antara tanda-tanda kelalaian adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah fenomena yang paling besar. Kelalaian yang paling besar itu adalah berbuat syirik, ya kufur, ya fasik, nifak, ya. Demikian pula tanda-tanda kelalaian adalah melakukan perbuatan keji, zina, minum khamar, ya, homo dan lain sebagainya. Di antara tanda-tanda kelalaian adalah menyia-nyiakan sholat, ya, tidak memperhatikan waktunya, tidak berjamaah di masjid bagi laki-laki. Di antara tanda-tanda kelalaian adalah sangat sedikit sekali mengingat Allah Ta'ala. Tanda lalai adalah sedikit membaca Al-Quran, ya, meninggalkan doa, sedikit berdoa. Orang yang lalai adalah lebih mencintai dunia, ya, semangat mengejar dunia, namun lupa dengan akhirat. Orang yang lalai adalah orang yang tasyabuh dengan orang-orang kufar, ya. Tasyabuh menyerupai musuh-musuh Allah dalam hal pakaian, penampilan. Tanda-tanda orang yang lalai adalah orang-orang yang mengidolakan orang-orang fasik, mengidolakan orang-orang kafir. Kita lihat di sini fenomena kaum muslimin dan muslimah. Bahkan fenomena sebagian penuntut ilmu yang mereka lebih mengidolakan ya orang-orang kafir, orang-orang fasik, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Sebagian mereka mengidolakan pemain-pemain bola yang kafir. Sebagian mereka mengidolakan artis-artis Korea. Mereka sangat mengagungkan, mengidolakan mereka. Padahal mereka adalah orang-orang kafir. Orang-orang yang akan Allah masukkan ke dalam neraka jahanam. Pantaskah mereka dijadikan idola? Ini adalah sebuah penyakit yang sangat berbahaya. Almar'u ma'a man ahab. Ya, seseorang itu akan dikumpulkan bersama dengan orang yang ia cintai. Kalau kita mencintai Rasulullah, mencintai sahabat, mencintai para ulama salaf, maka insya Allah kita akan dikumpulkan bersama mereka di surga Allah Ta'ala. Dan yang dikhawatirkan adalah ketika seorang muslim dan muslimah mencintai orang-orang kafir, mengidolakan orang-orang kafir, tidakkah mereka khawatir dan takut jika kelak dikumpulkan bersama mereka di neraka Allah Ta'ala? Ya. Maka ini yang harus kita perhatikan. Di antara tanda-tanda kelalaian adalah berteman dengan orang-orang yang buruk, dengan orang-orang yang jahat, orang-orang yang tidak mau mengingatkan kepada Allah. Demikian pula tanda orang yang lalai adalah menyia-nyiakan waktu. Menyia-nyiakan waktu dalam hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya, sehingga terlalu banyak makan, minum, ya bergaul, yang semuanya itu bisa mengeraskan hati. Ya, menjadikan anggota badan ini malas dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Maka pemirsa yang terhormati Allah, kita lihat dan kita introspeksi diri. Muhasabah, jika seandainya ada suatu kelalaian dalam diri kita, maka marilah kita berusaha untuk memperbaiki kelalaian ini. Karena kita ingin menjadi orang yang sadar
kemudian berusaha bangkit dan berusaha memperbaiki diri ini. Tiada kata terlambat selama jiwa ini masih, selama kita masih diberi kesempatan oleh Allah hidup di dunia ini, maka tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki. Ya, selama nyawa belum di kerongkongan, maka tidak ada kata terlambat untuk melakukan perbaikan diri. Kita memohon kepada Allah, semoga kita termasuk orang-orang yang sadar dan semoga kita dijauhkan dari sifat kelalaian. Demikian, semoga bermanfaat apa yang kita kaji pada kesempatan kali ini, dan ada kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah Ta'ala memberkahi kita semua. Fanas'allahu ta'ala al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina fa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.